Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan yang luar biasa hingga saat ini. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rizka Zidan SPD dan teman-teman semua yang saya cintai. Izinkanlah saya membawakan pidato singkat hari ini yang bertemakan pengelola teknologi dalam etika Islam. Kehebatan teknologi pada masa ini memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Setiap orang selalu membutuhkannya dalam setiap keadaan apapun, tak terkecuali dalam mempermudah pembelajaran agama Islam di kehidupan bermasyarakat. Bentangan umur pengguna internet pun sangatlah luas. Dengan pengawasan yang tepat, anak-anak diperbolehkan untuk mengaksesnya. Orang bijak berkata, barang siapa yang menghendaki dunia, maka ia hanya dapat meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang inginkan kedua-duanya, juga harus dengan ilmu. Pernyataan ini memuat pesan moral Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu sebagai benteng hidup dalam kancah percaturan era globalisasi. Di masa tersebut menuntut bekal agar mampu bersaing dan bertahan hidup dalam dunia global. Pertanyaannya, apakah ada seorang atau negara muslim yang menguasai informasi? Jika tidak ada, maka bisa jadi kita terus menjadi bahan pemberitaan yang selalu dipojokkan. Hal ini karena kita sebagai muslim yang lemah dalam penguasaan teknologi informasi. Berikut saya sebutkan beberapa sisi kelemahan ataupun kekurangan kita sebagai seorang muslim. Pertama, Islam lemah dalam penguasaan IT, informasi teknologi. Pada era informasi ini, arus informasi dunia dikuasai dan dikendalikan oleh non-muslim yang memandang Islam sebagai musuh yang harus dihancurkan. Mereka menggunakan sarana informasi untuk mengangkat isu-isu global dan kepentingan mereka sendiri, seperti isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, terorisme, gender, syariat Islam, khilafah Islamiyah, yang semuanya itu dijadikan alat propaganda demi kepentingan sendiri. Kedua, adanya pemojokan terhadap Islam, yakni pemberitaan yang tidak seimbang dan memojokkan Islam di dunia internasional, agar dunia membenci dan memandang negatif kepada agama Islam. Di samping itu, media massa kaum kafir gencar menyosialisasikan nilai-nilai, pemikiran dan budaya mereka ke dunia Islam. Agar apa? Agar pola pikir dan gaya hidup umat muslim bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa link media massa, kantor-kantor berita, surat kabar, penerbitan, jaringan TV, radio, dan lain-lain dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Dalam hal ini, Yahudi seperti jaringan TV internasional. Ketiga, Islamophobia, yaitu pengaruh informasi yang terus-menerus mempengaruhi Islam dan memberikan pendapat seseorang tentang Islam. Mengarah pada Islamophobia, penyakit ini pernah ditularkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketakutan yang menimbulkan kebencian terhadap Islam berasal dari ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Dan lebih dari itu, mereka khawatir terhadap Islam, agama yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup mereka. Mungkin wajah Islam kini terlihat menakutkan. Selain karena banyaknya masyarakat yang mengamalkan Islam secara salah dan benar, hal ini terutama disebabkan oleh keberhasilan propaganda trans-Zionis melalui jaringan komunikasi yang mereka kendalikan. Termasuk di dalamnya mempopulerkan istilah fundamentalis, ekstremis, militan, ekstremis, bahkan teroris. Hal seperti inilah yang membangun citra Islam sebagai agama yang menakutkan. Maka melalui pidato singkat ini, mari kita terus meningkatkan ilmu pengetahuan kita, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebab keduanya merupakan senjata yang mampu membentuk citra agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato singkat dari saya.
Terima kasih. Sekurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.